Mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Sebelum kita melakukan pembelajaran di pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, saudari. Duduk siap. Ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ainun hadir? Ainun hadir. Balkis? Oke. Anya? Anya sakit? Sakit. Ila? Ada. Ardel? Hadir. Sobari? Oke. Azwa? Oke. Zahro? Badru? Hadir. Badru hadir. Hilal? Hadir. Riza? Aura? Mudoba? Laras? Aida? Aida ada. Elsa? Elsa ada. Panji? Oke. Revan? Revan sakit. Dava? Dava hadir. Iren? Hadir. Ada dua orang ya yang sakit, yaitu Anya dan Revan. Semoga lekas sehat kembali. Kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya rekan kalian bisa sehat kembali dan bisa beraktivitas dengan sedia kala. Baik, sebelumnya kita akan, Ibu minta ya semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu tentang Garuda Pancasila. Ayo silakan berdiri. Baik, terima kasih. Sebelumnya silakan duduk kembali. Sebelumnya Ibu akan menanyakan, sebelum belajar Ibu akan menanyakan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebelumnya, apakah ada yang masih ingat? Apa aja kesepakatan kelas yang sudah dibuat? Tidak menggunakan handphone di kelas. Tidak menggunakan handphone di kelas ketika belajar ya. Yang kedua, Jangan buang sampah di kelas. jangan buang sampah di kelas. Lihat di bawahnya. Itu kan ada ya kesepakatan kelas. Apakah di bawahnya masih ada sampah? Yang ketiga, jangan mengobrol saat guru menjelaskan. Yang keempat, saat berprestasi, saling menghargai ketika teman
Nah, di sini juga ada manfaatnya. Kenapa? Manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari materi eksponensial ini, kita dapat menghitung pertumbuhan penduduk, bisa menghitung pertumbuhan penduduk, banyaknya penduduk itu berapa di kampung ini gitu kan. Contohnya kampung Padawaras, banyaknya penduduk itu 20 orang gitu ya. Nanti kan ditulis, sedangkan di kampung Padawaras itu desanya itu ada banyak ya, desa Sukamulya, Sukamakmur gitu kan. Nah, kita dapat menghitung pertumbuhan penduduk dari pembelajaran eksponensial tersebut. Lalu dapat apa lagi? Dapat menghitung bunga majemuk. Terus yang ketiga, model dan penilaian pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang akan Ibu ajarkan ke kalian adalah model pembelajaran discovery learning. Itu penilaian sikap itu dinilai ketika kalian mempelajari tentang materi perpangkatan. Kalian akan dinilai apakah sikap kalian benar atau tidak saat mengerjakan. Nah, keterampilannya itu kalian tepat tidak dengan kelompok kalian, sesuai tidak berkelompok ketika presentasi. Nah, kalau misalkan pengetahuan hasil dari pengelompokan kalian itu akan ketahuan jika pengetahuannya hasilnya benar gitu kan. Itu pengetahuannya dinilai juga. Oke. Sebelum kita mempelajari, Ibu minta semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita akan ice breaking ya. Ice breaking ya. Udah tahu ice breakingnya gimana? Oke. Kita bareng-bareng ya. Kalau misalkan Ibu minta 1 ditambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Oke, 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke. Sebelum kita melanjutkan, Ibu ingin bertanya, kan kemarin kita udah membagi kelompok ya. Apakah ini sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah sesuai kelompoknya masing-masing. Ini kelompok pertama 4 orang ya. Kelompok pertama sesuai dengan ini. Ini kelompok pertama atau keempat? Keempat ya. Ini 3. Oke. Ini 2. Yang ini ke 1. Kalau misalkan ini 5. Nah, waktu kemarin kan sudah pembagian kelompok. Nah, nanti kan kalau misalkan Ibu bagikan LKPD, nanti kalian harus melihat dulu terlebih dahulu nih video yang akan Ibu bagi, yang akan Ibu tayangkan ya, ditayangkan. Nanti kalian lihat di depan. Nanti kalau misalkan apa sih yang kalian dapat gitu kan? Apa sih yang kalian tangkap dari video yang sudah Ibu bagikan atau Ibu tayangkan di depan ya? Gitu. Nanti kalian belajar terlebih dahulu tentang apa yang akan dibahas, yaitu tentang apa tadi? Berpangkat ya, tentang perpangkatan. Perpangkatan itu ada apa aja? Tentang perpangkatan itu ada apa aja? Perpangkatan, terus pembagian, terus penjumlahan, terus pengurangan.
berulang. Jika pangkatan yang berulang berarti itu tentang eksponen ya, bisa dimaksud dengan eksponen atau bilangan berpangkat. Jadi contohnya kalau misalkan bilangan berpangkat yang berulang kayak tadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Beda dengan perkalian 2 kali 3. Itu kan langsung ya jawabannya 2 kali 3 6. Sedangkan kalau misalkan berulang 2 kali 2 kali 2, 3 kali 3 kali 3 itu tentang berpangkatan. Nah, kemudian pengurangan. Pengurangan apabila itunya dibagi apa pangkatnya atau soalnya dibagi maka pangkatnya dikurang. Ya contohnya 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2. Basisnya atau bilangan pokoknya sama, itu maka pangkatnya dikurang. Kalau dibagi ya, kalau dibagi maka dikurang. Ya, contohnya 5 pangkat 10 dikurang 4, jadi 5 pangkat 6. Berarti kan sama aja kayak 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6 kali, sebanyak 4 pangkatnya. Kemudian apa saja yang kalian ingin ditanyakan sebelum kita akan membahas ke pembelajaran yang akan kita ajarkan? Apakah ada yang ingin ditanya? Nah, nanti kemudian kalau misalkan kalian ingin bertanya tentang materi sebelumnya, kalian akan membahas. Nah, setelah itu lihat di sini, Ibu akan menayangkan video yang akan ditayangkan, yaitu nih lihat ya sama kalian ya. Nah, bentar ya. Waktu kecil, salah satu yang ditunggu-tunggu saat lebaran selain kumpul keluarga adalah mendapatkan amplop zakat dari sanak keluarga. Di manakah kalian menyimpan uang tersebut? Apakah kamu menyimpannya di tempat orang tuamu? Atau di bantal, celengan, atau menyimpannya di bank? Tahukah kamu bahwa menabung di bank mempunyai banyak keuntungan? Uang akan aman bila disimpan di bank. Sistem keamanan lebih ketat dan terjamin terhindar dari pencurian. Selain itu, nasabah akan memperoleh keuntungan yaitu bunga tabungan. Bukan bunga mawar ya. Memang keuntungan yang didapat dari bunga tidaklah seberapa. Namun kalau kamu menabung dalam jangka waktu yang lama dan dana ditabung dari waktu ke waktu makin besar, bunga tabungan akan memberikan keuntungan yang signifikan. Alma adalah seorang anak yang suka menabungkan uangnya di bank. Alma menyimpan uang sebesar Rp500.000 pada awal tahun. Setiap tahun mendapatkan bunga 8% dalam setahun. Dalam 10 tahun, uang Alma menjadi Rp1.079.462. Perhitungan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Jika suku bunga dinotasikan sebagai I dan 8% berubah menjadi pecahan desimal yaitu 0,08 dan T dinotasikan sebagai jangka waktu penyimpanan serta tabungan awal dinotasikan sebagai N0 yaitu 500.000, maka untuk menentukan tabungan Alma dalam 10 tahun dinotasikan dengan MT adalah MT sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat T sama dengan 500.000 dikali 1 ditambah 0,08 pangkat 10.
sama dengan 500.000 dikali 1,08 pangkat 10 sama dengan 500.000 dikali 2,1589 sama dengan jumlahnya menjadi Rp1.079.462. Wah, keren kan? Tabungan Alma bertambah setelah 10 tahun. Ternyata konsep eksponen sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dalam menentukan tabungan akhir seseorang setelah mendapatkan sekian persen bunga dengan waktu yang telah ditetapkan. Ternyata matematika gak mesti teori dan matematika menyenangkan. Sampai berjumpa pada episode berikutnya. Manfaatnya menabung. Menabung apa? Menabung uang di bank. Apabila bertahun-tahun akan mendapatkan bunga, gitu ya. Daripada kalian menabung di rumah, lebih baik menabung di bank. Bukan promosi bank ya itu ya. Cuman emang kalau misalkan di rumah itu takutnya kena rayap juga ya. Terus kalau di bank itu malah mendapatkan untung karena diinvestasikan duit kalian yang sudah di bank, investasikan, dipinjamkan ke orang lain, baru kalian bisa mendapatkan bunga tersebut. Jadi ada manfaatnya ya tentang mengetahui tentang pembelajaran eksponensial. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik di sini. Nah, sebelum Ibu akan menyebarkan LKPD kepada kalian, di sini ada permasalahannya terkait tentang perpangkatan atau bilangan berpangkat. Di sini kalian harus diisi ya. Ada 6 soal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 soal. Kalian isi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti setelah kalian mengisi, kalian mempresentasikan hasil tersebut ya. Gak apa-apa kalau misalkan cuma perwakilan satu orang, satu kelompok satu orang ya. Gak apa-apa ya. Nanti ada yang bertanya juga kalau misalkan kalian kurang paham, boleh bertanya. Boleh bertanya kepada temannya, oh kenapa jawabannya sekian, bagaimana dong gitu kan. Nah, bisa. Silakan dikerjakan.
Silakan dijelaskan. Nah, iya benar. Kalau misalkan sudah, nanti bisa dijelaskan. Kenapa yang satu lagi? Ya, oke. Nah, kalau misalkan sudah selesai, kamu bisa kasih
Waktunya nanti tinggal 5 menit lagi ya. Silakan dikerjakan dengan benar. Waktunya sedikit lagi nih. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Tolong dikerjakan dengan baik dan benar. Dengan cepat. Sudah belum? Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Iya, jelas. Kalau yang KTD-nya jelaskan kapan. Belum selesai. Berapa lagi? Tinggal satu lagi. Waktunya 3 menit lagi. Oke. Udah semuanya belum? Ada yang udah, ada yang belum ya? Silakan nanti 3 menit lagi waktunya. Bentar lagi. Riza ya? Ya. Riza dan oke, Riza dan
atau tidak? Benar atau tidak? Kelompoknya. Karena hasilnya diminta berapa sih hasilnya supaya 16? Berarti nilai X itu nilai 2. Karena 2 pangkat 2 dikalikan 2 yaitu 2 pangkat 4 ya. Maka X-nya bernilai 2. Oke. Silakan yang nomor 2-nya. Silakan mau menjelaskan. Silakan temannya ingin menjelaskan. Jika soalnya dikali, maka pangkatnya ditambah. Ini 3K2 dikali 1, 3 tetap. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Untuk menghitung 3 pangkat 3, kita lihat 3 dikali 3 9, 9 dikali 3 hasilnya 27. Jadi sebanyak pangkatnya ya. Kalau misalkan 3 pangkat 4 berarti 3-nya sebanyak 4 kali. Sedangkan ini 3 pangkat 3. Jadi sebanyak 3 kali. Diulang ya. Apakah benar tidak jawabannya? Apakah ada yang ditanyakan? Oh, silakan. Kelompok 2 ya? Berdiri ya. Jika ingin bertanya silakan berdiri. Ingin bertanya seperti apa?
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Tak kenal maka saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad. Nama saya Muhammad Panji. Nama saya Aisyah Fatia. Saya sudah saja. Kami di sini akan menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD yang akan dijelaskan oleh Aida dan Panji. Saya akan menghadapkan nilai eksponen dari 20, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 plus 10 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 4. Karena nilai pokoknya dikali, maka pangkat itu ditambah jadi 2 dipangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 4 sama dengan 2 3 ditambah 2 sama dengan 5 dipangkat 2 dibagi 2 pangkat 4. Setelah itu, pangkat yang ada di dalam kurung dan di 20 kita kalikan. Jadi, 5 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 4. Karena dalam pokoknya dibagi, maka pokoknya kita keluarkan. Jadi, 2 pangkat 10 dikurangi 4 sama dengan 2, 10 dikurangi 4 jadi 6. Setelah itu 2 dikalikan sebanyak 6 kali. Jadi 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 16, 16 dikali 2 36, 36 dikali 2 adalah 64. Jadi nilai dari 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 10 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 4 adalah 64. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Dan kalau misalkan dibagi pangkatnya dikurangi. Ya, jika dalam pokoknya dibagi maka pangkat itu dikurangkan. Terima kasih. Benar tidak kasih jawabannya 64? Benar tidak menurut kalian? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Di sini pertanyaan adalah 3 pangkat 3 X sama dengan 729. Di sini yang akan dicari adalah nilai X. Setelah diskusi dengan kelompok, kami menentukan nilai X adalah 2. Cara membuktikannya adalah 3 pangkat 3 dan 2 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Di sini tinggal kali saja 3 kali 3 sebanyak 6 kali. 3 dikali 3 9
81 dikali 3 243 dan 243 dikali 3 729. Maka hasilnya adalah 729. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah. Sudah. Mengerti? Mengerti. Oke, silakan kita berdialog. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin perkenalkan diri, nama Muhammad Badrul Salam. Nama saya Sobari. Nama saya Nisya Amelia Putrani. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami APD. Silakan. Dua pangkat 3x dibagi 2x sama dengan 2 pangkat 3x dikurang x. Nah, di x itu ada nilainya 1, Bu. Sama dengan 2 pangkat 2x. Nah, 2 pangkat 2x hasilnya. Kenapa 2 pangkat 2x? Karena ini dikurang. Jadi kurang 1. Ya, Jadinya 2. 2 pangkat 2x. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, silakan cukup segitu. Ya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manusia dan kami akan menjawab salah satu soal yang ada di dalam bilik. Kami akan menjelaskannya. Sebelumnya, izin kami perkenalkan diri, nama saya Hilal. Nama saya Mas Sudirman. Saya juga berdua. Saya Aiman. Di sini kami akan menjawab soal yang 7.
1 dikali 2x min 1 pangkat 2. 2 pangkat x ke 1 dikali 2 pangkat x min 1 pangkat 2. Jadi karena ini dikali berarti ini ditambah. Jadi 2 pangkat x ke 1 tambah 2 pangkat x min 1 pangkat 2. Ini x tambah x sama dengan 2x. Itu ditambah min 1. 1 ditambah min 1 sama dengan min 1 pangkat 2. Jadi ini kan masih ada pangkat 2. Jadi 2x pangkat 2 jadi 2 pangkat x. Min 1 pangkat 2 jadi min 2. Jadi hasilnya. Sudah jelas? Jelas. Ya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Menurut kalian pembelajarannya yang sudah teman-teman kalian ajarkan, yang sudah teman-teman kalian simpulkan atau presentasikan, apakah ada yang kalian belum pahami? Apa sudah? Sudah dipahami. Apa sih kesimpulan dari materi yang sudah diajarkan? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari materi yang sudah diajarkan apa? Pembelajaran eksponensial itu tentang perpakatan, mencakup tentang penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perpakatan. Perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan perpakatan. Itu yang kalian simpulkan. Karena tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tentang perkalian itu apabila dikali maka pangkatnya apabila dibagi maka pangkatnya apabila dikali pangkatnya tetap dikali ya. Kalau misalkan ada pangkat terus dikalikan lagi di luarnya maka itu tetap dikali. Terus ada yang ingin ditanyakan tidak tentang berpangkatan ini, tentang materi perpangkatan? Sudah paham semuanya? Ibu lihat-lihat juga semuanya sudah baik ya, sudah benar. Jadi misalkan kelompok 1 yang tadi sudah dijelaskan itu benar ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Segitu sudah nilai sudah bagus ya. Sudah bagus dalam mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Nah, apa sih manfaat kalian dalam pembelajaran eksponen ini? Manfaatnya apa? Tadi tuh yang kalian lihat di video, apa manfaatnya? Manfaatnya apa? Bisa menghitung jumlah penduduk. Yang kedua, bisa menghasilkan tabungan ya, tabungan yang bisa diinvestasikan atau bisa mendapatkan bunga yang kalau misalnya kalian nyimpan di bank 10 tahun bisa menghasilkan bunga berapa persennya gitu ya. Terus kalau misalkan apa lagi? Tentang biologi apa tadi? Bakteri, pemecahan bakteri itu bisa diartikan ke materi eksponensial, bisa terkait tentang pemecahan 2 bakteri gitu ya. Terus, nah, menurut kalian pembelajaran hari ini sudah kalian kuasai semuanya belum? Bahagia tidak? Menyenangkan tidak? Menyenangkan ya. Pembelajaran di pagi hari ini sangat menyenangkan ya. Apalagi pagi-pagi udah belajar matematika nih. Masih semangat dong? Masih ya. Terus Ibu akan memberikan
memberikan soal formatif ya pada kalian untuk menekankan apakah kalian benar bisa atau tidak. Ini satu orang satu lembar satu orang ya. Maksudnya kalian kerjakan. Sebelumnya kalian masih semangat tidak? Masih. Ayo kita tepuk semangat terlebih dahulu ya supaya semangat. Tepuk semangat. Nah, silakan kalian isi soal formatifnya.
Duduk siap. Mulai. Sudah selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya materi yang sudah dibahas tadi nanti